Oke, ya sudah, nggak apa-apa, nggak nungguin kelompok yang lain komen belum ini ya. Nanti berarti yang next kelompok harus ada komennya ya. Nih masih utang nih kelompok-kelompok yang lain. Oke, terima kasih banyak kelompok 3, sorry kelompok 2, Rangga dan teman-teman. Silakan ditutup dulu. Oke, terima kasih pada teman-teman dan Ibu Ola masukannya. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung mulai ya, Bu. Kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Kaula yang kami hormati. Kami dari kelompok 3 dari bidang teknologi akan mempresentasikan hasil kaji kami. Oke, next. Oke, kami terdiri dari 3 orang yaitu Dindaryani Putri, saya sendiri sekarang Madini, dan Siska dengan yang tertera. Oke, next. Oke, untuk artikel yang pertama itu ada membahas tentang konstruksi forecasting sistem multimodel untuk pemodelan matematika pada peramalan indeks pembangunan manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, uh, nah dari judul ini sebenarnya kayak kita kebayang gitu ya, konstruksi forecasting sistem model. Jadi peneliti ini ingin membuat atau mengkonstruksi sistem multimodel untuk forecasting. Forecast itu ibaratnya peramalan gitu. Jadi dia ingin memprediksi atau meramal, ingin memprediksi apa? Yaitu ingin memprediksi indeks pembangunan manusia. Apa sih indeks pembangunan manusia? Jadi mungkin teman-teman juga ada beberapa yang udah tahu. Mungkin saya sedikit menjelaskan, intinya indeks pembangunan manusia atau IPM itu ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Nah, IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk itu dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita tuh harus meramal IPM ini, indeks pembangunan manusia? Ya, sebenarnya tujuannya itu untuk membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan dan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan nih, sehingga pemerintah bisa menyusun anggaran prioritas untuk suatu wilayah. Misalnya nih, di wilayah A itu presentasi buta hurufnya cukup tinggi, maka mungkin pemerintah bisa mengalokasikan anggarannya untuk membangun lebih banyak sekolah di wilayah tersebut. Nah, itu inti dari berdasarkan judulnya, gambaran dari umum dari judulnya. Oke, boleh di next. Nah, setelah kami baca dan kami pahami terkait artikel ini, nah pada artikel tersebut peneliti yaitu Lalu Sucipto dan Syaharudin ingin memprediksi indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan akurat. Nah, tetapi menghadapi beberapa masalah. Yang pertama itu banyaknya metode forecasting atau peramalan. Nah, kalau teman-teman search itu banyak banget metode peramalan. Nah, mungkin ada beberapa yang disebutkan dalam artikel ini, yaitu salah satunya seperti moving average, exponential smoothing, dan neural network. Nah, tapi dari sekian banyaknya metode peramalan, itu masih belum jelas nih metode mana yang paling cocok untuk data IPM di NTB gitu. Nah, terus yang kedua, permasalahan yang kedua itu ketidakpastian akurasi. Nah, karena banyaknya metode peramalan yang disebutkan tadi, kan pasti setiap metode itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Misalkan tadi yang moving average. Nah, moving average itu sederhana karena kita hanya memprediksi berdasarkan nilai rata-rata sebelumnya gitu. Nah, tetapi moving average ini kurang akurat kalau misalkan datanya itu trennya naik, jadi trennya itu nggak stabil. Jadi moving average itu cocok untuk yang datanya konstan gitu. Nah, atau misalkan pakai neural network.
Nah, itu dia kuat, tapi perhitungannya cukup kompleks dan juga dia butuh banyak data. Sehingga kita perlu evaluasi nih, kira-kira mana sih yang paling akurat gitu. Terus yang ketiga, ada keterbatasan data. Kenapa datanya terbatas? Karena dalam artikel ini mereka hanya memperoleh data indeks pembangunan manusianya itu untuk 8 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2017. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau memprediksi berapa sih data IPM di 2018, itu bisa jadi kurang tepat kalau misalkan kita milih modelnya itu yang terlalu sederhana atau terlalu kompleks gitu. Terus yang terakhir itu kita perlu tools yang user friendly. Karena mungkin kebanyakan beberapa itu misal kita udah sering pakai gitu ya software seperti SPSS atau MATLAB. Nah, biasanya software-software itu menampilkan hanya 1 sampai 2 indikator akurasi. Nah, padahal peneliti itu kan butuh membandingkan dengan mana nih kira-kira yang paling tepat gitu dalam satu tampilan. Oke, jadi itu beberapa permasalahan yang uh, terkait artikel ini gitu. Boleh di next. Nah, jadi tujuan dari peneliti ini adalah untuk membangun forecasting system model multimodel atau FSM. Dia berbasis MATLAB yang dimana dia mau menggabungkan lebih dari 10 metode peramalan atau forecasting dalam satu tampilan, dalam satu interface gitu. Terus dia juga mau menghitung semua indikator akurasi sekaligus dalam satu tampilan itu. Dan juga mau menentukan mana nih metode terbaik untuk data indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Barat. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah tampilan dari MATLAB System Forecasting System Model yang dikembangkan gitu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa udah ada banyak ya sistem forecasting yang ditampilkan, ada weight moving average, exponential moving average, dan sebagainya gitu. Nah, tampilannya itu udah menggunakan sistem GUI. Nah, maksudnya sistem GUI itu Graphical User Interface, jadi penggunanya itu hanya tinggal menekan tombol menu atau home dengan menggunakan kursor. Jadi kita nggak usah masukin kayak pemrograman bahasa pemrograman. Jadi udah user friendly lah gitu. Boleh di next. Nah, ini ada data dari artikelnya itu ada data, ada tahun dari 2010 sampai 2017. Nah, ini IPM-nya yaitu 61,16 dan seterusnya. Nah, di sini setelah dimasukkan gitu ya oleh peneliti, dia memperoleh ini tampilannya. Nah, di sini peneliti menggunakan forecasting atau peramalan dengan metode simple moving average gitu ya. Di sini udah langsung ditampilkan 4 nih. Nah, pembedanya apa? Kalau teman-teman lihat di sini pembedanya itu gambar grafiknya di sini ada 2MA, 3MA, 4MA, dan 5MA. Apa sih 2MA itu? Nah, intinya 2MA itu dia rata-ratanya bergerak kan tadi moving average. Average itu kan rata-rata ya. Jadi rata-ratanya itu bergerak berdasarkan 2 data sebelumnya, itu kalau 2MA. Nah, kalau 3MA berarti berdasarkan 3 data sebelumnya, dan seterusnya gitu ya. Oke, mungkin boleh di next. Nah, sehingga dari dari grafik tadi itu dibuatlah model matematika. Nah, di sini model matematikanya menggunakan polinomial berderajat 7. Kenapa berderajat 7? Karena di sini data IPM ITB-nya itu hanya digunakan mencakup 8 tahun. Jadi nanti 2010-nya itu dihitung berderajat 0 gitu, dari 0 ya, dihitungnya bukan dari 1. Jadi makanya berderajat 7. Nah, di mana fx-nya itu menyatakan data forecast atau data peramalannya nih yang mau kita prediksi. Dan F0 itu menyatakan selisih data ke N dengan data sebelumnya. Dan PNS itu menyatakan persamaan model matematikanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan PNX yang pertama itu ada F0 per 0 faktorial ditambah S delta F0 dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya sama, cuman kan di sini ada S, terus di sini ada X gitu ya. Nah, sebenarnya ini cuman simbol aja, kalau S itu untuk yang generalnya. Nah, di sini nanti ada delta. Delta itu kan perubahan ya, perubahan dari data ke N dengan data sebelumnya. Kalau kita lihat di sini dapat F0 tuh diperoleh 61,16.
Kenapa? Karena F0 tuh kan nggak ada perubahannya ya. Jadi ya udah dia pakai data yang pertama nih 61,16. Nah, terus di sini bisa dapat 0,98 dari mana? 0,98 itu diperoleh dari data tahun 2011 nih 62,4 itu kita kurangi dengan data 61 data sebelumnya yaitu data tahun 2010 61,16. Berarti kan 62,4 dikurang 61,16 itu hasilnya 0,98 ya, makanya diperoleh 0,98. Nah, dan seterusnya kayak gitu. Jadi nanti di sini kita kurangin data pengurangan pertama, yaitu berarti selisih ini nih semuanya diselisihin. Nah, nanti kalau yang pangkat 2 itu hasil selisih dari sini 0,584 dikurang 0,98. Makanya hasilnya itu min 0,14 gitu. Dan ini udah ada perhitungannya melalui Excel. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, nanti kan diperoleh hasil akhirnya seperti ini ya. Data akhirnya yang ini. P7X itu sekian. Nah, ini dapat diperoleh dari mana? Ini sebenarnya penyederhanaan aja dari data yang di atas. Jadi misalkan 0, ini kan di sini kan ada 61,16 ditambah 0,98X dikurang 0,14X dikali X-1. Nanti ini kita kalikan pelangi gitu kayak biasa ya. 0,14X kalikan X jadi 0,14X kuadrat dikurang 0,14X gitu. Jadi nanti disederhanain aja, nanti diperoleh P7X gitu. Jadi kesimpulannya, nanti kalau misalkan teman-teman ingin memprediksi gitu ya, data IPM tahun 2018, 2019, dan seterusnya, itu tinggal masukkan ke rumus polinomial ini. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah para peneliti itu berhasil menyelesaikan permasalahan yang tadi gitu, dan juga sudah bisa membuat apa ya namanya MATLAB tadi ya, pengembangan sistem multimodal forecasting berbasis MATLAB yang user friendly gitu. Oke, boleh di next. Selanjutnya, artikel kedua itu berjudul Pemodelan Matematika Fermentasi Alkohol pada Tape Singkong dengan Monitoring Teknologi Temperature and Fermentation Control Chamber atau TFCC. Nah, yang biasanya kita tahu itu proses fermentasi itu dilakukan secara tradisional ya atau manual. Namun pada penelitian ini atau artikel ini, peneliti itu berusaha untuk mengembangkan fermentasi alkohol yang dapat dilakukan menggunakan teknologi modern. Oke. Nah, kemudian untuk permasalahannya sendiri itu terletak pada proses fermentasi tape singkong secara tradisional itu seringkali tidak konsisten dalam menghasilkan kadar alkohol, pH, dan kematangan yang optimal. Ini disebabkan oleh kurangnya kontrol suhu yang stabil selama fermentasi, ketidakakuratan pengukuran kadar alkohol, pH, dan glukosa secara manual, serta ketergantungan pada pengalaman empiris yang beresiko menghasilkan produk tak standar. Kemudian, peneliti bertujuan untuk menentukan pemodelan matematika dan analisis matematis dalam proses fermentasi alkohol pada tape singkong yang diproses melalui alat FCC yang dapat mengontrol suhu fermentasi secara presisi, memantau kadar alkohol, pH, dan glukosa secara real time, dan memodelkan dinamika fermentasi secara matematis untuk prediksi akhirnya. Kemudian di sini ada representasi dari simbol-simbol. Itu S yaitu menunjukkan konsentrasi gula, X yaitu jumlah sel ragi, kemudian ET itu konsentrasi etanol, massa A itu massa gula yang dibutuhkan per sel ragi, M laju metabolisme sel ragi, C itu sebagai konstanta konversi gula. Nah, kemudian alat yang digunakan ini menggunakan deteksi kadar alkohol, monitoring suhu, dan juga alat untuk ukur kesamaan. Oke, selanjutnya di sini ada 3 grafik ya teman-teman. Yang pertama di sini untuk produksi tapenya sendiri itu dilakukan dengan cara memproses pemasakan singkong di dalam tabung yang dipanaskan melalui proses pemanasan dengan sistem konduktivitas. Nah, ini dilakukan menggunakan alat TFCC-nya tadi. Nah, setelah pada suhu tertentu, singkong yang telah masak itu yang dimonitori melalui sensor suhu, maka selanjutnya singkong yang telah masak diberikan ragi. Kemudian proses fermentasinya membutuhkan waktu selama 3 hari. Jadi di sini hasil dari
penelitian yang dilaksanakan menunjukkan dengan suhu terkontrol antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Jadi di sini tertera bahwa pada grafik dapat ditemukan bahwa suhu terendah itu dicapai pada jam ke-1 dengan suhu 27 derajat Celcius dan suhu tertingginya itu pada suhu 30 derajat Celcius di jam ke-12. Kemudian grafik yang kedua ini menunjukkan kadar pH pada hari ke-1 mencapai 5,6 dan terendah itu mencapai kadar pH sebesar 4,7 di hari ketiga. Jadi menunjukkan bahwa kadar pH tapi singkongnya ini semakin menurun. Kemudian di grafik yang ketiga ini menunjukkan rata-rata persentase kadar alkohol tertinggi berada pada pengamatan hari pertama dengan 8,78% dan terendah itu pada pengamatan hari ketiga dengan 5,95%. Oke, selanjutnya ini tentang pemodelan matematika. Jadi tadi kan adalah hasil hasil yang didapat setelah dari alatnya kan. Nah, sekarang ini pemodelan yang dipakai dalam alat tersebut yaitu jadi ada dua pemodelan. Yang pertama ini untuk menentukan variabel yang bekerja pada sistem melalui regresi berganda, yaitu dari tabel 1 yang tadi persentase rata-rata kadar alkohol, ini tabelnya. Yang di hari pertama itu 8,78, hari kedua 6,88, hari ketiga 5,95 kan. Nah, berdasarkan tabel ini itu dianalisis dengan sistem regresi berganda, maka diperoleh data sebagai berikut. Yang ini, jadi kita mau tahu persamaan regresinya tuh kayak gimana gitu. Nah, kan seperti yang kita tahu persamaan regresi itu kan persamaan umumnya Y sama dengan A tambah BX kan. Nah, maka di sini didapat A-nya itu yang mana? A-nya itu yang ini, yang paling bawah intercept-nya 10,03. Terus habis itu A-nya, B-nya itu yang minus 1,415. Gitu. Jadinya persamaan berdasarkan tabel ini didapat persamaan regresi linearnya itu Y sama dengan 10,03 min 1,415 X. Oke, boleh di next. Oke, yang kedua adalah konstruksi pemodelan matematika dari fermentasi alkohol pada tape singkong melalui alat temperatur dan fermentation control chamber atau TFCC. Nah, ini adalah proses pengkonstruksi pemodelan matematikanya. Yang pertama, kita perubahan banyaknya gula dalam fermentasi pada saat T second adalah D per DT dari ST sama dengan min A kali D per DT kali XT min M kali XT, itu persamaan yang pertama, di mana ST-nya itu perubahan banyak gula. Ini harusnya DT ya, D per DT dari XT itu laju pertumbuhan semua sel ragi pada T second. A kecilnya itu masa gula yang dibutuhkan satu sel ragi untuk berkembang. M kecilnya itu masa gula yang dibutuhkan untuk sel ragi untuk hidup. XT-nya itu jumlah sel ragi. Tuh, lalu yang kedua, kita tentuin probabilitas perkembangan sel ragi dalam glukosa, yaitu atau ST-nya. Ini kan D per DT. Ya, ini ST-nya. ST per ST tambah A besar. Dengan A besar itu gula di luar glukosa. Selanjutnya, kita tentukan lagi probabilitas sel ragi yang berada pada senyawa non-etanol atau enzim, yaitu M per M tambah ET, di mana M besarnya itu massa senyawa non-etanol, ET-nya itu konsentrasi etanol. Oke, laju perkembangan sel-sel raginya sekarang itu D per DT dari XT sama dengan P dikali M ST per yang ini ST tambah A dikali M kali ET kali XT. Dengan P-nya itu laju pertumbuhan satu sel ragi. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya kita tentuin si etanolnya yang terakhir. Kan tadi ada konsentrasi gula, jumlah sel ragi, sama etanol kan.
Nah, sekarang yang etanol, yaitu D per DT dari ET sama dengan minus 2 MA per MG dikali DST per DT. Dengan MA-nya itu massa alkohol, MG-nya massa gula. Nah, dengan sistem persamaan bidang fase untuk S dan X pada persamaan 1, 4, dan 5, maka diperoleh persamaan 6. Maksudnya sistem persamaan bidang fase itu dia dengan mensubstitusi si 1, 4, dan 5-nya serta memanipulasi aljabar gitu. Sehingga diperoleh si persamaan 6 ini. Nah, selanjutnya pada persamaan 5 itu kan tadi ada C ya. Nah, C ini kan minus 2 MA per MG. Nah, harusnya ini nggak ada minus ya. 2 MA per MG aja. Jadinya D per DT ET, maka C-nya disubstitusi. Jadi min C kali DST per DT. Selanjutnya, dengan integrasi maka akan diperoleh persamaan yang ini. Jadi si ET-nya ini bisa di apa ya, bisa diterjemahkan menjadi ET sama dengan min C DST per DT ini itu jadi ST min S0. Jadi ST keberapa sama ke S saat T-nya 0. Ya, yang terakhir kita substitusikan persamaan 7 dan persamaan 6, maka diperoleh seperti ini. Ini adalah persamaan yang digunakan dalam fermentasi alkohol dengan alat TFCC tersebut. Oke, jadi kesimpulannya, uh, pemodelan matematika yang yang digunakan pada alat TFCC ini adalah yang A tambah M dikali ST tambah K per P dikali ST. Terus dikalikan lagi 1 min C per M besar dikali ST min S0 sama dengan min DST per DXT. Sedangkan eh apa namanya fermentasi alkoholnya itu bisa dicari lagi dengan si regresi linear yang tadi yang pertama. Boleh di back lagi ya, yang ini. Yang Y sama dengan 10,03 min 1,415 X. Ya, boleh di next. Oke. Sekian dari presentasi dari kami. Apakah dari Bu Wala ada tambahan, Bu? Iya, terima kasih kelompok 3. Gimana teman-teman? Sebelum saya yang komen, teman-teman dulu deh. Kelompok 1 silakan. Belum? Belum ada kelompok 1, belum ada komen. Belum ada, Ibu. Kelompok 2. Belum ada juga. Belum ada, Ibu. Kelompok 3. Kelompok 3 mah ini ya. Kelompok 4. Belum ada, Ibu.
Kelompok 5, 4 belum ada juga ya? Kelompok 5 belum ada juga. Kelompok 6 gimana nih? Nggak ada komen sama Ya, sekali. ini Ibu kelompok Oke. 6 masih bingung di bagian yang coba ke slide yang tape deh, kelompok yang tadi pemodelannya. Lagi. Nah, yang di persamaan-persamaannya ini Bu, dia dapatnya tuh dari mana? Masih bingung di situ. Oke, ini sepaham kita ya Arianti. Jadi buat kan ini yang pertama itu perubahan banyak gula pada dalam fermentasi tapenya itu. Nah, perubahan gulanya itu dipengaruhi sama pertumbuhan sel raginya dan kebutuhan jadinya makanya kayak gini gitu loh dapat ya. Aku nangkepnya kayak gitu sih. Jadi kan ST-nya itu banyak gulanya, perubahan banyak gula kan. Nah, si XT-nya itu si laju pertumbuhan semua raginya. Jadinya, nah A-nya ini masa gula yang dibutuhkan si ragi buat berkembang. M-nya juga begitu kan. Jadinya kayak gini deh. Begitu. Menurut kami. Gimana? Bu, gimana Rianti? Sudah cukup jelas Ibu. Terima kasih kelompok. Oke, kelompok 7. Gak ada Bu, belum ada yang bisa dikomen. Oke, kelompok 8. Kita sampai 7 apa 8 sih? 7 ya? 8, Bu. Oh iya, 8 satu lagi. Belum ada, kelompok 8. Belum ada Ibu. Nah nih, nggak ada komen nih. Oke, ya udah saya aja. Yang problem yang pertama, itu ini kan tentang ini ya, indeks pembangunan manusia, ya kan? Indeks pembangunan manusia itu maksudnya apa sih? Mungkin banyak yang baru tahu juga ini apa sih IPM ini gitu. Tadi Bu, indeks pembangunan manusia itu intinya ukuran perbandingan kesejahteraan hidup di masyarakat. Jadi dia tuh diukur tuh berdasarkan di suatu wilayah itu berapa sih harapan hidupnya, terus melek kurvnya berapa, pendidikan dan standar hidupnya berapa. Jadi intinya dia ingin memprediksi data IPM di NTB. Nah, tujuannya itu ya untuk membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan dan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan. Misalkan pemerintah di wilayah A, dia membangun puskesmas gitu. Apakah semua warga di wilayah tersebut itu udah bisa mengakses pembangunan tersebut? Jadi intinya data IPM itu seperti itu, Bu, kalau yang saya cari-cari di internet. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya, karena kan perlu pertimbangan ya untuk misalnya membangun puskesmas atau tempat-tempat umum lainnya, apakah nanti eh, terpusat di mana atau misalnya sudah dibikin di daerah mana tapi tidak banyak yang ke daerah situ gitu ya. Jadi harus eh, dibuatlah ini forecasting ini gitu ya. Nah, mungkin ditambahin ya di sini ya. Ini ada Redmore-nya bisa diklik ya atau gimana? Iya bisa Ibu, itu apa namanya red nya untuk artikelnya sih, biar artikel. Oh, ke link artikel. Terus Bisa. tadi yang ada watch videonya itu apa? Oh enggak, itu cuman template aja Ibu. Oh,
Saya udah nungguin tuh apa nih ada videonya tapi kok nggak diklik-klik karena sudah ini ya menarik banget ini template-nya. Ya, jadi ditambahin ya di problemnya ya. Jelasin aja seperti yang kamu jelasin IPM itu apa gitu. Kemudian alasannya pentingnya di NTB ini dibuat forecasting ini gitu. Kenapa di NTB mungkin eh, Pak Lalu ini sama Syaharudin ini kan pasti menjelaskan di jurnalnya gitu ya. Jadi alasan awalnya tuh belum belum dapat. Nah, kemudian lagi dan IPM-nya ini satuannya apa sih yang sebelah lagi slide yang tadi di tabel IPM-nya ini kan datanya dapatnya dari mana? Setelah lagi. Ini ya, data ini ya. Iya, Ibu. Dapatnya dari mana? Itu dari Mungkin ada kayak sumbernya bisa dituliskan. oke, dari bidang apa? Sumber Badan Statistik kayaknya data IPM. BPS, dari BPS. Satuannya apa sih kalau IPM? Itu saya kurang tahu dia cuma ngasih langsung koma begitu, tapi kayaknya diukur berdasarkan rata-rata yang tadi Ibu harapan hidupnya, melek hurufnya, pendidikan dan standar hidupnya mungkin dihitung terus dirata-ratain gitu. Oke, mungkin bisa dibaca lagi ya, terus nanti dikasih tambahan lagi di slide-nya gitu ya. Iya, Bu, Lanjut. izin nambahin Iya kalau boleh untuk bisa. IPM, ya kalau untuk IPM itu dia nggak ada satuannya Bu, jadi emang angka tanpa satuan gitu kalau untuk. Jadi ini bentuknya apa? 61,116 itu adalah indeks pembangunan manusia tahun Iya, 2010 gitu aja. jadi dia tuh kalau IPM dia rentangnya dari 0 sampai 100 bisa desimal, tapi untuk satuannya dia nggak kayak yang biasa kalau untuk satuan jarak tuh kan ada kilometer gitu ya Bu. Terus kalau berat itu kilogram karena IPM ini indeks pembangunan manusia jadi kayak lebih ke pengukuran manusianya jadi kemungkinan dia emang nggak pakai satuan kayak gitu sih Bu. Ya, mungkin bisa dibandingkan misalnya pakai data ya. Misalnya di Mm-mm. Jakarta deh. Sebelum tambahkan satu slide lagi misalnya IPM di Jakarta, di NTB gitu ya buat sebagai pembanding apakah hasilnya sangat signifikan atau enggak gitu ya. Dinda dan teman-teman tambahkan satu slide lagi. Ini kan udah nih tahun 2010, 2011, tapi ini adalah IPM untuk NTB ya. Coba kalau DKI Jakarta. Ya Dinda dan teman-teman ya, tambahkan satu lagi ya. Berarti tabel ininya aja ya Bu, tahun sama IPM dari DKI. Iya itu aja. Cuma biar kelihatan aja, oh iya ternyata lebih tinggian mana atau lebih rendahan mana gitu ya. Lanjut, tadi kan tentang ini ya, yang alkohol coba geser lagi. Ya, untuk yang tape singkong ini lagi. Jadi problemnya adalah eh ketidakakuratan pengukuran kadar alkohol gitu ya. Iya Ibu, karena kan kalau semisal fermentasi tape singkong itu kan biasanya masih diproduksi secara tradisional ya. Jadi untuk pengukurannya itu dia pakai tangan-tangan manual gitu
menurut peneliti itu kurang akurat kayak gitu, Bu. Pakai tangan-tangan manual maksudnya gimana? Maksudnya kalau untuk tradisional itu kan dia masih belum menggunakan mesin-mesin yang modern kayak contoh di sini Ah, ya, Bu. ah, ah, ah. Ya, jadi kurang mungkin untuk pengukurannya itu kurang real time seperti itu. O- Oke, boleh nih sebenarnya dibahas, maksudnya kayak cara bikin eh singkongnya itu seperti apa gitu ya? Kenapa bisa eh perlu keakuratan pengukuran ini? Karena kan memang kalau di sini kita pakainya masih tradisional ya. Belumlah diukur-ukur, nggak ada pasti kan diukur kadar alkoholnya berapa dan segala macamnya. Oke, geser lagi. Tujuannya untuk memodelkan dan analisis dalam proses fermentasi ya. Oh, ada alatnya nih ya, TVCC itu ini ya. Iya, Ibu. Itu alat yang digunain untuk kontrol suhunya, FCC. Oke, lanjut. Oke. Kayak kalau membahas jurnal tuh memang nggak bisa sebentar waktunya, harus harus misalnya satu jurnal mungkin satu pertemuan sendiri ya. Oke, oke lanjut. Alatnya bentuknya tadi yang digambar tadi, yang di awal tadi itu, bukan? Iya, Ibu. Iya, Yang Bu, alatnya yang ini. Oke, headsetnya copot. Iya, tadi alatnya itu tadi, Iya, yang ini nih yang ada. gambar itu. Iya, Bu. Oke, ini tambahannya aja. Jadi ini PDF ya bentuknya ya? PPT-nya bentuknya PDF, Bu. Iya, jadi ditambahkan jurnalnya ya Oh ya. di Ini belakang. udah Kenapa? ada sih, Bu, jurnalnya. Tapi link. Iya, link. Bentuk ini aja PDF, tapi paling belakang tuh ditambahin eh lampirannya adalah dari ini jurnalnya ya, Oh iya. ditambahin dua kan. Nah, Iya. teman-teman yang lain juga tadi yang kelompok satu, kelompok dua, kan itu dari buku ya. Tapi kan bukunya itu kan bentuknya kan modul ya. Itu diambil aja kan itu bentuknya PDF. Mungkin bisa dipecah ya PDF-nya, terus ambil yang halaman problem yang menjadi problem kalian. Jadi ditempel di belakangnya, halaman belakang gitu. Jadi pertama itu adalah slide kalian, slide presentasi, kemudian yang belakang adalah problemnya, artikelnya gitu. Ya, buat kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga gitu juga ya. Iya, baik, Ibu. Nanti saya bentar-bentar. Ini pemodelan sudah ada LMS-nya ya? Di LMS sudah ada kan? Atau belum? Sudah Udah ya? Bu, udah ada Bu. Udah ada, nanti tinggal masukkan ya. Nanti saya buka ininya deh, assignment ya, buat kalian mengumpulkan. Tapi biasanya kalau masukinnya itu, apa namanya, filenya terlalu besar nggak bisa juga. Ya, jadi minta tolong Zahra dibuatkan link aja ya, Zahra ya. Iya, Ibu. Link Google Drive juga. Jadi kelompok satu gitu, foldernya nanti teman-teman kelompok masukin PPT-nya berupa PDF dan juga sumbernya, sumber artikelnya. Ya, oke itu aja sih dari saya. Teman-teman yang lain gimana? Tidak ada pertanyaan atau komen? Tapi minggu depan harus ada komen ya dari kelompok lain ya. Iya, Bu. Oke,
Terima kasih banyak untuk kelompok 3, 1 dan 2 juga. Kelompok 3 belum ditutup, silakan ditutup dulu. Oke, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Sudah jam 10, kalian ada kelas ya katanya jam 10. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan hari Sabtu, Selasa. Silakan dipersiapkan dengan baik kelompok em, berapa berarti? 4, 5, 6 ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.